Halo, selamat sore seluruh. Selamat datang di channel saya. Ketemu sama saya belajar sejarah yang mencoba membuat konten Kompas tanpa susah payah. Langsung aja seluruh. Saya sharing artikel Kompas ini tentang bahasa ngapak seluruh. Tahu kan ngapak? Itulah yang kalau ngomong kowe wis mangan durung. Pengerasan de ora kencot awit esuk ora mangan kayak gitulah seluruh kiranya. Oke lah seluruh, mari simak pembahasan Kompas saya ini. Aja kayak kue, tenyong, maning, kepriwe, kencot, del adalah sebagian kosakata unik dialek ngapak. Sebagai orang ngapak, saya penasaran dengan asal-usul bahasa ngapak sebagai bahasa ibu. Kalau Anda belum tahu dialek ngapak, dengarlah cara bicara Parto Patrio atau Cici Tegal. Dialek ngapak ini mempunyai ciri khas dengan akhiran kata a tetap dibaca a, bukan ol. Contohnya, sapain, siapa tetap dibaca sapa. Selain itu akhiran kata k dilafalkan k yang mantap. Dialek ngapak ini meliputi wilayah setengah provinsi Jawa Tengah, Cilacap, Tegal, Bumiayu, Brebes, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, sebagian Wonosobo, Pemalang, sebagian Pekalongan, Cirebon, Indramayu, sebagian daerah Banten Utara. Karena penasaran, saya mencoba menghimpun semua tulisan yang berkaitan dengan bahasa ngapak dari berbagai sumber internet. Semua tulisan ini bukan bermaksud untuk membanggakan diri sebagai orang Jawa atau ngapak, tetapi sebagai sikap menghargai warisan budaya leluhur. Berdasarkan sumber berbagai tulisan di internet, kesimpulan mengenai bahasa ngapak antara lain, dialek ngapak ini berhubungan dengan asal-usul orang Banyumas yang berasal dari Kutai yang kemudian mendirikan Kerajaan Galuh Purba. Kerajaan Galuh ini berdiri sebelum Kerajaan Mataram kuna. Menurut sejarah, Kerajaan Galuh adalah wilayah merdeka. Oleh sebab itu, saat itu wilayah Galuh disebut sebagai mancanegara oleh orang-orang Kerajaan Mataram. Kemungkinan karena inilah dialek ngapak bebas dari pengaruh dialek Bandek Jawa Wetana. Dialek ngapak ini diindikasikan sebagai bahasa Jawa yang masih terdapat unsur bahasa Sanskerta. Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu contoh bahasa Sanskerta dengan akhiran tetap dibaca a, sebagaimana dialek ngapak. Dialek ngapak merupakan identitas kebudayaan suatu daerah yang bebas dari budaya feodalisme dan budaya asli yang bebas dari pengaruh rekayasa politik kerajaan. Hal ini dapat dilihat dari karakter khas orang Banyumas yang egaliter dan blakasuta, blak-blak. Lanjut lagi seluruh, aja kelalen ngopi ben ora sepaneng. Aduh kampret saya kok jadi ngapak gini seluruh. Oke lanjut pembahasan yang lainnya, jangan lupa klik tombol merah bertulis subrek. Aduh saya jadi ketentotan gini, pusing pala saya. Mari kita lanjut. Usul dialek ngapak tidak terlepas dari sejarah asal-usul orang Banyumas. Setelah ditelusuri lewat beberapa sumber, nenek moyang orang Banyumas berasal dari Kutai, Kalimantan Timur pada masa pra-Hindu. Berdasarkan catatan Van der Meulen, pada abad ketiga sebelum Masehi pendatang tersebut mendarat di Cirebon kemudian masuk ke pedalaman. Sebagian menetap di Gunung Cermai dan sebagian lagi menetap di sekitar lereng Gunung Selamat serta lembah Sungai Serayu. Pendatang yang menetap di Gunung Cermai selanjutnya mengembangkan peradaban Sunda. Sedangkan pendatang yang menetap di sekitar Gunung Selamat kemudian mendirikan Kerajaan Galuh Purba. Kerajaan Galuh Purba diyakini sebagai kerajaan pertama di Pulau Jawa dan keturunannya menjadi penguasa-penguasa di kerajaan Jawa selanjutnya. Kerajaan Galuh Purba berdiri pada abad pertama Masehi di Gunung Selamat dan berkembang pada abad ke-6 Masehi dengan kerajaan-kerajaan kecil diantaranya. Asal-usul Kerajaan Galuh yang lokasi di Brebes, ibu kota di Medang Pangramesan. Kerajaan Galuh Kalangon lokasi di Roban, ibu kota di Medang Pangramesan. Kerajaan Galuh Lalean lokasi di Cilacap, ibu kota di Medang Kamulan.
Kerajaan Galuh Tanduran lokasi di Pananjung, ibu kota di Bagolo. Kerajaan Galuh Kumara lokasi di Tegal, ibu kota di Bagolo. Kerajaan Pataka, lokasi di Nanggalacah, ibu kota di Pataka. Kerajaan Galuh Imbanagara lokasi di Barunai, Pabuaran, ibu kota di Imbanagara. Kerajaan Galuh Kalingga lokasi di Bojong, ibu kota di Karangkampulian. Kerajaan Galuh Purba mempunyai wilayah kekuasaan yang lumayan luas, mulai dari Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kedu, Kebumen, Kulon Progo, dan Purwodadi. Udah maksud belum Slur? Kalau belum berarti kurang minum. Perbanyak minum rinso agar tidak bego. Oh iya kopine wis entek durung Slur. Nek wis entek gawe maning terus rumok namani. Aduh kok saya langsung ngapak gini hehehe. Enak juga. Mari kita. Berdasarkan prasasti Bogor, karena pamor kerajaan Galuh Purba menurun, kala pamor dinasti Shailendra di Jawa Tengah yang mulai berkembang. Kemudian ibu kota kerajaan Galuh Purba pindah ke Kawali, dekat Garut, kemudian disebut Kerajaan Galuh Kawali. Pada masa Purnawarman menjadi Raja Tarumanegara, Kerajaan Galuh Kawali menjadi kerajaan bawahan Tarumanegara. Pada saat Tarumanegara diperintah oleh Raja Candrawarman, Kerajaan Galuh Kawali kembali mendapatkan kekuasaannya kembali. Pada masa Tarumanegara diperintah oleh Raja Tarusbawa, Buretikan Dayun, Raja Galuh Kawali memisahkan diri, merdeka dari Tarumanegara dan mendapat dukungan dari Kerajaan Kalingga, kemudian menjadi Kerajaan Galuh dengan pusat pemerintahan Banjar Pataruman. Kerajaan Galuh ini yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Meskipun dalam perkembangannya Kerajaan Galuh Purba berkembang menjadi kerajaan besar yaitu Kalingga di Jawa Tengah dan Galuh di Jawa Barat, hubungan keturunan Galuh Purba tetap terjalin dengan baik dan terjadi perkimpoian antar kerajaan sehingga muncul dinasti Sanjaya yang kemudian mempunyai keturunan raja-raja di Jawa. Berdasarkan kajian bahasa yang dilakukan oleh E.M. Ulenbeck 1964 dalam bukunya A Critical Survey of Studies on the Language of Java and Madura, De Hague, Martinus Nijov, bahasa yang digunakan oleh keturunan Galuh Purba masuk ke dalam rumpun bahasa Jawa bagian kulon yang meliputi subdialek Banten Lor, subdialek Cirebon, Indramayu, subdialek Tegalan, subdialek Banyuma, subdialek Bumiayu. Dialek inilah yang biasa disebut mantuk temen ya Slur. Tambahi kopine maning slir ben anget kaya perawan. Karakter orang Banyumas yang egaliter merupakan sisi positif sehingga jarang kita temui orang Banyumas yang merendahkan, mengolok-olok bahasa atau dialek orang lain. Mungkin justru sebaliknya karena sikap feodalisme sebagian orang Jawa menganggap dialek bahasa Jawa ngapak sebagai bahasa yang lucu dan rendahan. Ada pandangan stereotip yang menganggap sebagian besar generasi muda Banyumas merasa inferior, rendah diri, ketika menggunakan bahasa ngapak. Hal ini bisa dilihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh orang Banyumas saat berinteraksi dengan orang Jawa Wetan. Kalau tidak menyesuaikan diri dengan membandingkan kengapakannya dipastikan menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi dengan orang yang berbahasa Jawa Wetan. Menurut saya, ini bukanlah suatu hal yang negatif tetapi sebagai bentuk adaptasi orang Banyumas dengan orang dialek bahasa lain. Oleh sebab itu, sering saya temui orang Banyumas di Jakarta menggunakan dialek Betawi, orang Banyumas di Yogyakarta menggunakan dialek Bandek, dan ketika bertemu dengan orang sesama Banyumas kembali menggunakan bahasa dialek ngapaknya. Justru suatu hal yang buruk jika sesama orang Banyumas berdialog dengan tidak menggunakan dialek ngapaknya. Oleh sebab itu, saya menyarankan kepada generasi muda Banyumas untuk melestarikan dialek ngapak dengan menggunakan dialek ngapaknya saat ngobrol dengan sesama orang Banyumas. Selain itu, kepada sebagian orang yang menganggap dialek ngapak sebagai bahasa lucu atau rendahan, mari kita saling menghargai kebudayaan orang lain. Dengarkan baik-baik itu Slur, bangga dengan bahasa sendiri.
karena bahasa busanane bangsa. Mungkin itu kopasan saya. Jika ada masukan atau saran bisa langsung komen dan jangan lupa like dan subscribe. Hey, muah.